menghadapi penuaan terhadap sendi dan tulang. Ya, ini keren banget ya, karena memang yang namanya penuaan ini adalah secara alami pastinya akan terjadi pada diri kita. Ya, karena kita ada usia biologis, ya, usia mulai dari saat kita dilahirkan. Ya, seiring dengan itu ya, seminggu, bulan, tahun, ya, kita akan menghadapi yang namanya proses bertambahnya umur, ya, bertambahnya usia. Begitu kita bertambahnya usia, maka mulailah ya, tubuh ini mengalami yang namanya proses penuaan. Jadi penuaan ini kompleks, dan penuaan ini tentunya akan menjadikan ya, terjadinya proses penurunan terhadap kualitas organ tubuh kita. Ya, nah, hari ini kita bahas tentang sendi dan tulang, ya, karena memang sendi dan tulang ini juga harus ya, wajib kita perhatikan juga, karena kalau kita mengalami terjadi penurunan terhadap kualitas sendi dan tulang, ini akan menghambat aktivitas kita. Setuju nggak? Setuju. Ya, karena dia terserangnya di bagian area pergerakan tubuh kita. Ya, tubuh jadi sakit kalau bergerak. Ya, nyeri-nyeri, kaku-kaku, bahkan sudah mulai mengalami pembengkakan. Ya, dan tidak sedikit yang sudah mulai mengalami patah tulang, begitu ya. Kalau terjadi penuaan pada sendi dan tulang, ya. Nah, bicara tentang sendi dan tulang ini, ya, ciri-cirinya, ya biasanya kita sudah mulai nih, yang usia-usianya di atas 45 ke atas, ya, sudah mulai nih, ya, mengalami yang namanya ciri-ciri penuaan terhadap sendi dan tulang. Ya, ciri yang pertama biasanya apa, Bapak Ibu? Kaku pada sendi, ya, jadi pada sendi kita ini ada sekitar 250 sampai 350 sendi. Ya, sendi ini merupakan penghubung antar tulang supaya tulang bisa digerakkan. Ya, kalau nggak ada sendi, ya, tulang kaku, ya, nggak bisa tidak bisa bergerak. Ya, lalu ciri yang kedua, nyeri, ya, dipaksa untuk bergerak, nyeri, ya, aduh, gitu, ya, aduh, gitu nggak bisa, ya, sakit saat digerakkan, ya, yang ketiga. Ya, nah selain itu apa lagi? Ya, kalau terhadap tulang sudah mulai terjadi bungkuk dulu waktu masih di bawah 35, ya, tegas, ya, dada membusuk, ya. Begitu kita memasuki usia penuaan, kita mulai membungkuk, ya, makin lama makin bungkuk, makin lama makin bungkuk, begitu, ya. Dan tidak sedikit, ya, ciri yang selanjutnya adalah kita mulai memendek, ya. Dulu waktu masih usia di bawah 35, ya, tinggi sampai 70, ya, terus berkurang jadi 165. Tapi kemarin waktu itu saya 35, ya, tingginya di umur 170, gitu ya. Kok jadi turun? Nah, jadi bisa kita waspadai, kan? Dan yang terakhir adalah ciri kita mengalami penuaan terhadap sendi dan tulang adalah tulang mudah kan? Patah, kecengkak dikit, ada, ya. Kesenggol dikit patah, ya, nah, gitu. Jadi gampang patah. Ya, itu tanda bahwa kita sudah mengalami penuaan pada tulang. Nah, kita lihat fakta, ya, fakta yang dihasilkan dari penelitian para ahli disebutkan bahwa terdapat 200 juta penderita osteoporosis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, banyak banget. Ya, dan setiap 3 detiknya, ya, terjadi fraktur. Fraktur itu tulang patah. Ya, setiap 3 detik terjadi kejadian patah tulang, ya, terhadap penderita osteoporosis ini, ya. Dan umumnya, ya, prevalensi atau tingkat kejadian keropos tulang ini, ya, berisiko tinggi terhadap perempuan. Aduh, ya, karena ada hubungannya dengan hormon kita. Apa tuh hormonnya? Estrogen. Tangan dulu. Ya, buat kita sudah kalau kita ada hubungannya dengan hormon. Ya, seiring dengan kita bertambah umurnya, hormon estrogen kan akan berkurang. Nah, hormon estrogen ini erat kaitannya dengan stabilitas kolagen di dalam tubuh. Ya, stabilitas kolagen di dalam tubuh. Jadi kalau estrogen yang menurun, maka kolagen akan berkurang atau menurun, dan ini akan berdampak, ya, terhadap sendi dan tulang kita. Ya, dan pada perempuan umumnya usia yang 50 tahun ke atas umumnya. Ya, jadi kalau ada yang di bawah 50 tahun sudah kena masalah nyeri, kaku, bengkak, tulang patah, ya, itu udah pasti, ya, sudah mengalami osteoartritis dan osteoporosis.